Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmawati Rahman, guru di SMK Swasta Bina Harapan Sumedang. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan Pemimpin Merdeka Belajar, sudah masuk dalam kegiatan terakhir yaitu terkait pengimbasan rencana aksi pasca pelatihan. Saya mengikuti pelatihan ini di angkatan kedua. Ada banyak aktivitas yang sudah saya ikuti, salah satunya adalah di aktivitas 18 terkait refleksi dan perayaan belajar. Di refleksi dan perayaan belajar ini, saya mencoba untuk merefleksikan antara keadaan dahulu dan juga keadaan sekarang gitu. Keadaan dulu ini adalah hal-hal yang memang saya lakukan dan saya yakini gitu ketika saya mengajar. Kemudian keadaan sekarang adalah hal-hal yang sedang saya lakukan perbaikan dan akan terus berlanjut gitu. Kemudian di keadaan dulu ini ada miskonsepsi belajar bahwa dulu saya berpikir bahwa belajar itu hanya hafalan gitu, anak harus hafal pokoknya. Kemudian hasil belajar itu diprioritaskan. Di proses pembelajarannya, dulu buat saya adalah pembelajaran itu berpusat pada guru. Kemudian juga metodenya ceramah saja gitu, karena pusatnya di saya, ilmunya di saya gitu. Kemudian media yang digunakannya adalah buku cetak saja, dan asesmennya hanya asesmen tulis, ya asesmen kognitif saja. Saya tidak berpikir asesmen non-kognitif gitu. Kemudian di miskonsepsi pengembangan diri, saya merasa bahwa saya akan berhasil kalau saya mengembangkan diri itu, saya mengajarnya sesuai buku gitu, karena textbook gitu, dulu gitu. Padahal ternyata gitu, perlu pelatihan gitu, untuk mengembangkan diri itu. Selain itu juga ya perlu refleksi, nggak hanya refleksi, perlu tindak lanjut untuk mengembangkan diri. Akhirnya di proses yang sekarang sedang dilakukan dan mudah-mudahan akan terus berlanjut adalah bahwa belajar itu ternyata harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik gitu. Jadi ya memang harus pusatnya peserta didik bukan guru. Di prosesnya pun begitu gitu. Pusatnya ke peserta didik, kemudian pembelajarannya memang harus interaktif dan juga kolaboratif. Sudah tidak menjadi metode utama ceramah itu gitu. Justru memang harus interaktif, harus ada komunikasi dengan banyak arah gitu. Kemudian juga reflektif, inovatif, dan juga berbasis teknologi, apalagi sekarang. Kemudian di rencana pengembangan dirinya, maka saya akan mengembangkan diri menjadi pemimpin yang merdeka. Harapannya seperti itu. Dengan cara senantiasa komitmen, berusaha mandiri, melakukan refleksi, dan tindak lanjut perbaikan. Itu adalah kanvas refleksi yang saya buat. Nah, selama proses daripada pelatihan ini, sebenarnya ada banyak ilmu yang saya dapatkan. Hal-hal yang menarik, kesan saya dalam mengikuti pelatihan ini adalah ketika dalam sumber pembelajaran ini kita kan dikasih video, dikasih podcast gitu. Luar biasa sekali karena bisa mendengar kembali suara Pak Bukik melalui podcast gitu kan. Diawali dengan pertanyaan, siapa sih gitu kan pemimpin Merdeka Belajar itu? Ternyata pemimpin Merdeka Belajar ini yang memiliki 3 komponen gitu. Komponen apa aja sih? Komitmen pada tujuan. Jadi dia memang fokus terhadap tujuannya. Kemudian juga mandiri terhadap cara, di mana ada hal-hal yang dia prioritaskan gitu. Mandiri terhadap cara ini juga membahas terkait bagaimana sih seorang pemimpin adaptif terhadap situasi-situasi yang dihadapi. Kemudian juga melakukan refleksi. Refleksi di sini adalah melakukan penilaian diri. Selain itu juga melakukan umpan balik dan tentu saja melakukan tindak lanjut perbaikan. Ini menarik karena menurut saya selama proses pelatihan ini aktivitasnya cukup banyak, tetapi sumber-sumber yang diberikan itu mudah untuk dipelajari gitu. Video-videonya durasinya pendek-pendek, kemudian juga ada podcastnya, itu tuh luar biasa menarik. Menurut saya ini yang cukup menarik diikuti di pelatihan ini. Selain daripada materi-materinya juga yang sangat menarik karena memang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Kemudian juga ada di aktivitas terakhir itu ada webinar. Nah, ada webinar ini materinya Farizki. Bagaimana memulai perubahan gitu. Ini juga pertanyaan yang menarik gitu. Di saat itu Farizki jawabnya, ya selain daripada ide kita sendiri, kita harus memulai, coba deh cari komunitas. Kalau memang situasi dan kondisi kita nggak mendukung,
kita bisa cari komunitas yang memang bisa mendukung ide kita gitu. Dari komunitas itu kemudian kita bisa memulai menemukan pengikut pertama gitu. Ini yang menarik karena di dalam salah satu video pembelajaran di pelatihan pemimpin Merdeka Belajar ini ada video bagaimana sih untuk melakukan perubahan itu gitu, bahwa ternyata orang-orang yang melakukan perubahan ini adalah mereka-mereka yang sebetulnya ide-idenya tuh dianggap aneh gitu kan, dianggap aneh, ditertawakan, tapi kemudian bagaimana mereka tetap berusaha untuk bisa menarik pengikut pertama gitu. Nah, di dalam webinar itu disampaikan bahwa ternyata kalau kita biasanya kita ingin menaklukkan dulu nih orang yang susah untuk menerima ide baru gitu kan. Ternyata itu keliru sebetulnya. Bukan keliru mungkin, sebetulnya tidak harus seperti itu gitu. Ada cara lain, yaitu justru yang harus kita lakukan adalah merekrut orang yang memang mudah gitu. Jadi jangan pilih dulu orang yang susah untuk diajak berubah, tapi justru pilih orang yang mudah untuk diajak berubah gitu. Orang yang mudah inilah yang nanti bisa jadi pengikut pertama kita, yang akhirnya ketika kita sudah menularkan kepada pengikut pertama ini yang akan nanti membantu kita menyebarkan ide-ide itu sampai akhirnya terbentuk pergerakan perubahan yang masif gitu, yang banyak. Ini luar biasa. Dan yang saya senang dari proses ini juga ada satu quote, ini dari video pendek ya, mengatakan bahwa penggerak pertamalah yang merubah seorang sinting jadi pemimpin. Jadi ketika ada ide baru, pemimpinnya yang selalu dieluk-elukan, tapi ketika setelah menonton video itu, oh bener ya, jadi ternyata ya pemimpin itu sebetulnya dia yang punya ide cemerlangnya, tapi pemimpin tidak akan jadi pemimpin kalau nggak ada pengikut gitu. Dan pengikut ini yang mana? Pengikut pertama gitu. Karena ternyata pengikut pertama di sini yang berperan sangat besar untuk menjadikan seorang pemimpin dan untuk menjadikan ide-ide gila, aneh, atau ide-ide yang menurut orang apa sih gitu, ini menjadi bermakna gitu. Jadi senang sekali, saya sangat terkesan dengan quote ini. Penggerak pertamalah yang merubah seorang sinting jadi pemimpin. Wah, ini luar biasa. Kalau teman-teman ikut pelatihannya, ini menarik. Karena durasi videonya singkat sekali, tapi dari durasi yang singkat itu, pikiran kita akan terbuka dan wawasan kita akan bertambah. Nah, di mana sih bisa ikut pelatihannya pemimpin Merdeka Belajar ini? Di Ayo Belajar. Teman-teman bisa langsung kunjungi https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Bisa masuk login menggunakan akun SIM PKB. Jadi, teman-teman, ayo kita belajar dan berbagi dan ikuti pelatihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.